Shalom, shalom ya. Siapa yang diberkati dengan pelayanan dari tim Praise and Worship ya. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita boleh memuji, membesarkan namanya. Oke Bapak Ibu, kita akan belajar pada siang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita baca di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bicara tentang teladan Yesus di dalam hal berdoa. Mari kita baca Matius 26 ayat 36, bisa dibantu? Oke, kita baca bersama-sama, saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. 1, 2, 3 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ya, roh memang menurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Monggo Bapak Ibu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa dan untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu datanglah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, Bapak Ibu, ini adalah Yesus saat ada di Taman Getsemani. Dan dalam kondisi dia menghadapi, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan ya, Yesus mengambil waktu berdoa. Saya percaya kita bisa belajar keteladanan Yesus dalam hal berdoa. Mau belajar Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya, kasih salam ya biar semangat ya, kiri kanan ya. Ayo kita belajar seperti Yesus. Oke. Ya. Yesus bergumul di dalam doa dengan sungguh-sungguh agar apa? Ya, firman Tuhan katakan di ayat 38. Ya, di 38 katanya gini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, Bapak Ibu, Yesus mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Dan ketika dia mengalami sebuah tekanan, ya, yang dia lakukan, dia mengambil waktu buat berdoa. Nah, kembali ke kita, ya, ketika kita menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan kita, kita punya pilihan. Pilihan yang pertama, kita bisa menyimpan masalah itu, kita simpan sendiri. Ya, ada orang ngomong kalau punya masalah jangan dibicar-bicarakan, ya, jangan diumbar-umbar, simpan aja sendiri. Makanya ada beberapa orang kalau punya sesuatu, punya tantangan dia simpan. Ya, dia nggak keluarkan, tapi itu nggak baik Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang disimpan, ya, satu ketika bisa meledak. Ya, tapi ada ekstrim yang lain. Itu golongan yang sebelah ini golongan yang sebelah kirinya. Ya, ekstrim yang lain yang berkata kalau kamu punya masalah, punya tantangan, kamu keluarkan, ceritakan. Nah, jadi dia akan kemana-mana cerita masalahnya di media sosial, ya kan? Dengan temannya, kemana-mana dia cerita, masalahku gini loh, ya, kemana-mana cerita masalah, itu juga nggak benar, ya, nggak benar. Yang benar bagaimana? Ya, saya percaya Yesus memberikan teladan. Ketika Yesus dalam mengalami satu tantangan yang berat dalam hidupnya, bahkan Yesus berkata, aku rasanya mau mati, hatiku sangat sedih. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia datang, dia berdoa, ya, dan doanya adalah ya, bawa kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan hati kita. Ya, firman Tuhan katakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, Tuhan membawa kegelisahan hatinya. Tuhan, kalau bisa
yang ini lewat Tuhan. Aku nggak perlu ngalami ini. Bahkan Yesus pun ya mencoba dalam tanda kutip menawar ya. Tuhan kalau bisa ini lalu ya. Kita seringkali datang ke Tuhan membawa tantangan dan masalah kita. Tuhan, masalah saya A, B, C ya. Kita punya daftar. Tuhan, selesaikan Tuhan. Ya, dalam waktu secepat-cepatnya dan tempo sesingkat-singkatnya ya. Semuanya beres, kalau bisa saya buka mata, masalahnya hilang ya. Kalau masalahnya suami saya buka mata, suami saya hilang misalnya ya. Kalau itu hutang saya buka mata ya, debitornya hilang ya. Banknya bangkrut kalau perlu ya. Nah, kita berdoa seperti itu, pengen semuanya segera selesai ya. Tapi kita belajar ya, seperti Yesus, memang kita membawa permohonan kita di dalam doa kepada Tuhan. Tapi Yesus nggak berhenti di situ. Ada bagian yang kedua. Ya, apa yang bagian keduanya? Ya, ayat 39b katakan seperti ini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin Bapak Ibu. Ya, kita bisa membawa daftar doa kita, list doa kita. Tapi ingat, ya, rancangan kita dibanding rancangan Allah itu berbeda. Ya, belajar untuk mempercayai bahwa rancangan Allah itu terbaik. Ya, kita bisa membawa daftar doa kita, keinginan kita, tapi kita ingat bahwa Tuhan selalu punya yang lebih baik buat kita. Amin Bapak Ibu. Ya, apa alasannya kita bisa mempercayai Dia? Apa alasannya? Saya percaya hidupnya Pastor Arif, ya, itu menggambarkan bagaimana Allah memelihara hidupnya dia. Ya, dia bisa sampai hari ini, ya, itu suatu mujizat yang berjalan terus menerus. Ya, secara manusia itu mustahil. Lewat tantangan yang dia hadapi, lewat ancaman yang selama ini dia terima, tapi dia masih ada sampai saat ini. Saya percaya itu perlindungan Tuhan. Ya, itu bagian dari rancangannya buat dia. Kenapa Bapak Ibu kita bisa mempercayai Allah dalam hal ini? Paling tidak ada dua faktor. Yang pertama, karena Allah gak dibatasi waktu. Ya, Allah tahu ke depan apa yang kita hadapi. Ya, kita nggak tahu 1 jam kemudian mau terjadi apa. Ya, mungkin kita berpikir, oh habis ini saya mau selesai gereja, mau nyoto. Ya, kita nggak tahu soto mana yang buka, soto mana yang tutup. Ya, tapi Allah nggak dibatasi waktu dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua. Ya, saya katakan bahwa rancangannya buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita satu hari depan yang penuh pengharapan. Itu firman Tuhan yang katakan. Ya, bahwa Tuhan merancang hidup kita sebuah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya akan tunjukkan sebuah video. Ya, video ini menggambarkan kehidupan kita. Ya, bagaimana seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, ya, sebetulnya Allah sudah merancang sesuatu yang lebih. Bisa dibantu? Ya, kita lihat videonya. Dia berdoa, Tuhan tolong kasih air Tuhan, airnya habis, saya haus Tuhan. Tapi gak keluar juga, mujizatnya gak terjadi. Apa yang dia lihat? Kok Tuhan menunjukkannya ke yang kering-kering ya?
Dapat nggak Bapak Ibu? Dapat ya. Dan merasa bangga, bisa kan Tuhan pakai caraku? Tuhannya lemes. Padahal, ya, oke, ya. Bapak Ibu, ini sebuah video singkat yang memberikan gambaran bagaimana rancangan Tuhan buat kita itu berbeda. Ya, firman Tuhan katakan, ya, bahwa Yesaya 55, ya, bahwa rancangan Tuhan itu adalah bukan rancangan kita dan jalannya bukan jalan kita, ya. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin Bapak Ibu, ya. Kalau kita memaksa memakai cara kita di dalam doa kita, Tuhan, aku punya masalah A, ya, selesaikan Tuhan, pakai ini Tuhan. Kalau bisa seperti ini Tuhan Yesus, ya waktunya ini, ada deadline-nya, kalau bisa besok selesai. Ya, bukankah kita seringkali membatasi Tuhan dengan cara dan waktu yang kita anggap tepat. Tapi kita belajar bahwa rancangan Tuhan seringkali berbeda dengan rancangan kita. Dan rancangannya selalu lebih baik. Amin. Itulah Tuhan kita. Ya, saya percaya makanya Yesus berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, dan Yesus ya memberikan yang terbaik buat kita. Dia mati buat kita, ya, sehingga kita punya masa depan, ya. Dan sekarang tanggung jawab kita untuk membawa kabar baik ini, ya. Bekerja sedikit, minta bekerja. Kita semua, ya, saya percaya ditakdirkan untuk menjadi pekerja-pekerjanya Allah. Oke, ya, itu yang pertama yang kita bisa belajar dari keteladanan Yesus di dalam hal berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, ya, apa itu doa? Ya, doa itu kayak gimana sih? Ya, apakah doa itu seperti gambar sebelah kanan kiri saya? Ya, kita duduk diam, mengepalkan tangan kita dan kita mulai berbicara, atau seperti sebelah kanan saya? Ya, di mana ada sebuah percakapan. Ya, saya percaya dua-duanya menggambarkan doa. Ya, kita berdoa itu memang kita punya waktu, sikap hati. Tetapi di dalam doa itu ada sebuah percakapan, ada sebuah dialog. Doa itu adalah dialog orang dengan Tuhan. Amin. Dialog orang dengan Allah. Artinya ada sebuah komunikasi, membangun. Ya, saya menikah 20 tahun, 23 tahun. Ya, dikoreksi biar nggak dikomplain. Ya, 23 tahun dengan istri saya. Dan selama ini saya berkomunikasi dengan dia. Saya berbicara dari hati dengan hati. Dari hati ke hati dengan dia. Saya mengerti apa yang menjadi hatinya. Dia mengerti apa yang menjadi hati saya. Sebuah komunikasi, dialog. Itulah doa. Amin Bapak Ibu. Doa bukan sebuah daftar saja. Sebuah permohonan. Tuhan, aku ingin A, B, C, D. Ya, bukan. Tapi doa harus naik ke level selanjutnya. Doa adalah sebuah komunikasi. Ya, doa bisa menjadi sebuah dialog. Ya, kalau kita mau belajar. Nah, mungkin awalnya doa kita lebih banyak monolog seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini doa monolog yang dilakukan oleh L namanya. Usianya 3 tahun. Ya, kita dengarkan bagaimana doa monolog itu. Bisa dibantu? Thank you lampunya. Tuhan, aku mau bobo Tuhan. Tuhan lagi apa? Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Udah bisa jalan-jalan, udah bisa dapat kado. Tuhan, Mami jaganya lama, Mami juga banyak. Papi juga makin di toko, Papi juga meja. Papi jaganya lama. Kenapa teman mau belajar cucunya yang kali ini? Amin, haleluya. Hore. Kok ada horenya gitu? Terus Tuhannya apa? Baik Tuhan, aku minum susu lagi ya. Aku minum susu dulu ya Tuhan. Iya, lucu ya Bapak Ibu. Bye El. Bye. Lucu gak Bapak Ibu? Lucu ya doanya ya. Mamahnya pinter ngajarin anaknya. Bapak Ibu kalau kita lihat anak seperti itu, doa seperti itu lucu. Tapi bayangkan ya, itu video saya usia segini doa gitu. Tuhan, saya minta berkati saya Tuhan Yesus. Hari ini setorannya banyak, ya kan?
tambahin dong, customernya jangan beli di tokonya Alvin, beli di tokonya saya aja, ya kan? Semuanya ke tempat saya aja, biar saya bisa beli mobil, biar bisa beli apartemen, gitu ya. Kalau saya yang doa, lucu nggak? Nggak lucu, ya. Kalau anak-anak seperti itu lucu, ya. Kita di sini adalah orang yang bertumbuh menjadi dewasa, ya. Doa kita pun bertumbuh, ya. Nggak lagi sebuah list, sebuah daftar, ya. Kita bercakap-cakap, kita berbicara dengan Tuhan kita, ya. Bagaimana caranya? Ya, saya mau ajarkan, ya. Kita belajar dari kehidupan Daud, ya. Ya. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 itu adalah mazmurnya Daud. Ketika Daud mengalami sebuah tantangan. Dia sebagai orang tua sudah jadi raja dan anaknya sendiri mengkudeta dia. Anaknya sendiri, Absalom. Daud mengalami sebuah sakit hati. Bagaimana ya anaknya sendiri mengkudeta dia, bukan orang lain, anaknya yang dia percaya. Dan pagi hari dia membawa doanya, disebut sebagai nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Itu Mazmur 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya, Daud mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Dan doanya dia mulai dengan sebuah ratapan. Tuhan piye, anakku dewe. Ya, anakku dewe nyerang aku. Apa yang aku bisa lakukan? Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, Mazmur ini gak hanya bercerita tentang ratapan. Maka saya bagi Mazmur ini menjadi 3 bagian. Bapak Ibu bisa perhatikan enggak? Ya, di bagian yang pertama memang isinya ratapan. Tetapi mulai ayat keempat, tonnya, nadanya Daud berubah. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku akan berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tonnya berubah Bapak Ibu. Ya. Nadanya berubah. Ada pengharapan di dalam doanya. Dan yang luar biasa lagi di ayat yang ke-6, tonnya semakin meninggi, ya. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bagaimana mungkin dalam kondisi seperti itu dia bisa tidur? Pasti dia mendapatkan kelegaan. Amin Bapak Ibu. Ya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolonganku, berkatku atas umatmu. Nah Bapak Ibu, ya, sebuah doa yang mengalami perubahan dari yang meratap menjadi penuh pengharapan dan akhirnya mendeklarasikan. Kenapa Bapak Ibu Daud bisa seperti itu? Kita lihat ya, ada kata sela di sana. Ya, saya tidak tahu bacanya apa. Sela, sela. Ya, apa itu sela, sela itu? Yang main musik mungkin tahu. Ya, dan ternyata arti kata sela atau selah dalam Alkitab adalah dianggap sebagai tanda musik atau ibadah atau petunjuk pembacaan teks seperti berhenti dan dengarkan. Selah juga dipakai untuk mengindikasikan jeda antara bagian-bagian Mazmur. Amplified Bible menyatakan selah sebagai pause and think of that. Istirahat dan renungkan. Ya. Jadi ketika Daud mulai komplain akan hidupnya, mulai meratap Tuhan, piye Tuhan. Lalu dia mengalami selah, dia diam, dia renungkan. Dan saat dia diam dan merenungkan itu, Tuhan berkata, Daud, ini bayangan saya ya Bapak Ibu ya, ada di Alkitab. Tapi saya percaya ini yang terjadi. Tuhan berkata sama Daud, Daud, yang jadikan raja itu aku. Kamu jadi raja bukan karena kekuatanmu. Kalau aku bisa jadikan kamu raja, ya, apapun masalahnya, percayalah sama aku. Daud, ingat apa yang sudah aku lakukan di Siklak ketika kamu
istri, anak-anakmu dibawa pergi oleh bangsa Amalek atau Filistin. Ya, dan aku ya menyertai kamu sehingga kamu bisa mengambil kembali semua yang diambil oleh bangsa itu. Bahkan lebih dari yang mereka ambil. Daud mengenang kembali apa yang Tuhan Allah sudah lakukan di dalam hidupnya. Ada sebuah komunikasi, ada sebuah pembicaraan, sehingga nadanya berubah. Setelah dia diam dan dengarkan, Daud berkata, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan, ya, yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru pada Tuhan, dan ia menjawab aku dari kudungnya yang kudus. Daud kembali diam, dan saya percaya Tuhan kembali berbicara kepada dia. Sehingga doanya berubah, doanya mengalami sebuah perubahan dari ratapan menjadi doa kemenangan. Amin Bapak Ibu. Karena doa adalah sebuah komunikasi. Di dalam doa kita, kalau kita menyediakan waktu, Tuhan pasti berbicara. Amin. Tuhan akan mengingatkan firman yang kita baca. Tuhan akan mengingatkan apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan. Dia akan kembali ingatkan itu. Sehingga kita nggak fokus kepada masalah kita. Tapi fokus kepada Tuhan. Ya. Amin. Ya, itulah sebuah doa yang di dalamnya ada sebuah komunikasi. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya. Ya, doa itu ada sebuah petisi. Sebuah permohonan. Ya, firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka akan dibukakan. Ya, carilah maka kau akan mendapatkan. Ada orang yang berkata, Pak Ivan, Tuhan kan sudah tahu semuanya. Ngapain sih saya harus meminta, saya harus mencari, saya harus mengetuk. Ya, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan sudah kasih kita juga satu kehendak bebas, keputusan. Kita bisa mencarinya di luar sana. Kita bisa mencarinya dengan kekuatan kita, seperti video tadi. Kita bisa mengusahakan dengan cara kita. Yang hasilnya adalah minim. Tapi kita bisa memintanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan rancangannya selalu lebih besar daripada kita. Rancangannya selalu yang terbaik buat hidup kita. Yang kita belajar untuk menyelaraskan dengan cara Tuhan. Membawa permohonan kita dan menyerahkan bagaimana Tuhan menjawab kebutuhan kita. Dan kapan waktunya. Ya. Seringkali orang menjadi putus asa karena mereka memegang teguh caranya. Tuhan, kalau Engkau membantu aku, menolong aku, caranya gini Tuhan. Ini cara yang terbaik. Ya, waktunya seperti ini Tuhan. Waktunya ini Tuhan. Karena setelah itu saya nggak mungkin gimana lagi. Tapi Tuhan berkata, nak, rancanganku berbeda dengan rancangan. Jalanku lebih tinggi dengan jalanmu. Percayalah, aku tahu cara yang terbaik. Aku tahu waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dan Allah tidak pernah terlambat. Itu kepastian yang kita bisa pegang. Yang kedua, doa adalah sebuah komunikasi, sebuah dialog. Ya, kita percaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan berbicara lewat damai sejahtera yang Dia kirimkan. Tuhan berbicara lewat ingatan akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Dan lewat itu Tuhan berbicara. Dua kesimpulan ini. Dan saya akan menutup firman ini dengan sebuah kesimpulan yang ketiga. Ya. Doa adalah sebuah deklarasi. Ya, deklarasi itu adalah pernyataan dan perintah. Apa itu deklarasi? Doa adalah bagaimana kita mendeklarasikan kebaikan Allah. Amin Bapak Ibu. Di dalam doa kita, ya, nggak harus selalu berupa permohonan. Doa kita bisa menjadi sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur kita itu sebuah deklarasi. Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Ya, mungkin yang aku hadapi belum berubah, tapi aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Itu sebuah deklarasi buat kebaikan Tuhan. Deklarasi bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apapun yang sedang kita alami, Tuhan is in control. Ya, Tuhan di pihak kita dan Tuhan sedang merancang. Ya, Allah bekerja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saya percaya itu. Deklarasikan
ketergantungan kita sama Dia. Yesus yang 100% Allah, 100% manusia. Dia mengambil waktu berdoa. Ya, menunjukkan bagaimana dia tergantung kepada Bapanya. Jika Yesus saja berdoa, apalagi kita Bapak Ibu. Ya, kita butuh Dia. Maka kita berdoa. Kita menjadikan doa ini sebuah pernyataan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Jadikan itu sebuah doa kita setiap hari. Ya. Karena apa yang kita hadapi setiap hari kita gak akan ngerti. Tapi ketika kita sudah menyerahkannya sama Tuhan, maka kita bisa mendapatkan kepastian dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir, ya, deklarasi itu juga bisa berupa perintah. Bicara bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada situasi. Tuhan katakan kepada situasimu, ya, di dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus pertolongan sedang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan sedang berjalan menuju hidupku. Amin. Ya, perintahkan itu karena Tuhan sudah kasih kuasa dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah kasih otoritas buat hidup kita. Dan kita perlu mengambil otoritas itu. Ya, katakan itu di dalam doa. Jadi doa bukan hanya sebuah ratapan, sebuah permohonan, tapi doa juga sebuah perintah. Tuhan, firman-Mu berkata. Katakan itu. Tuhan, firman-Mu berkata. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu berkata. Katakan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Saya percaya ketika kita memperkatakan firman itu di dalam doa. Firman itu adalah firman Tuhan. Firman yang berkuasa. Dan firman itu akan mengubah, memerdekakan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang diberkati dengan firman pada hari ini? Firmannya singkat, tapi firman yang singkat ini saya percaya memberkati kehidupan kita. Ya, doa itu adalah permohonan, doa itu adalah komunikasi, dan doa itu adalah deklarasi. Ya, deklarasi kebaikan Allah, deklarasi ketergantungan kita, dan perintah supaya kehendak Allah jadi atas hidup kita. Amin.